Moshi Moshi, selamat datang di channel Miss Hana Sora, channel keduanya Sora untuk pembacaan kartu tarot. Apa kabarnya kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja dan selalu dalam keadaan yang positif. Hari ini kita akan mulai lagi pembacaannya, ya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, silahkan di subscribe. Untuk yang sudah subscribe, terima kasih banyak. Hari ini kita akan membaca tentang sebuah tema, yaitu bisikan di hatinya dan bisikan di hatimu. Bukti nyata kalian terkoneksi, ya. Bisikan di hatinya dan bisikan di hatimu. Bukti nyata kalian terkoneksi. Jadi ada bisikan sebenarnya untuk kalian berdua yang bukti nyata kalau kalian tuh terkoneksi, ya. Kita lihat dulu ada energi apa yang mendominasi pembacaan kita pada hari ini. Ada go with the flow, ya. Jadi di sini ada yang Sora lihat adalah energi dari kepasrahan, energi mengikuti arus dan energi mengikuti jalannya kehidupan. Jadi flow-nya kehidupan tuh arahnya kemana sih, gitu loh, ya. Kalau kehidupan membawa ke arah yang positif, akan berjalan ke arah yang positif. Kalau ketika kehidupan berjalan ke langkah yang mundur, dia pun akan menjadi lebih mundur gitu. Jadi kayak ada sisi kepasrahan di sini yang kalau Sora lihat, ya. Mungkin saja kamu sedang berusaha untuk kayak pasrah, ikhlas, menjalani, berserah sama mungkin sama semesta ini dan Tuhan untuk bagaimana perjalanan percintaan ini, ya. Atau begitu juga ada dirinya dia yang sedang dalam posisi mungkin pasrah gitu, ya. Ada yang think about it. Ya, jadi selain ada energi kepasrah dan keikhlasan, tapi di satu sisi ada energi tentang memikirkan. Artinya, bisa saja di sini orang ini memikirkan kamu, ya. Kamu memikirkan orang ini memikirkan kamu, atau di sini ada tentang energi kalian memikirkan bagaimana tentang hubungan ini. Oke, ya. Sambil jalan tapi sambil dipikirin, ya. Dan look with him. Artinya, di sini jelas energi yang sangat kuat adalah energi yang saling memperhatikan, energi yang masih saling stalking, masih mungkin mencari tahu apa yang sedang terjadi, atau saling memantau situasi dan keadaan. Jadi seperti kayak ngikutin arus, memikirkan tentang masalah ini, tapi sambil masih memantau, pasif tapi memantau atau melihat kondisi dan keadaan. Kita coba lihat, ya, pembacaan kita seperti apa detail-detailnya. Oke. Ada energi no, ya. Di sini ada sebuah energi penolakan, ya. Artinya bisa saja hubungan ini itu ada yang menolak hubungan ini, ya. Jadi mungkin saja ada beberapa dari kalian yang mengalami mungkin tidak mendapat restu dari pihak keluarga atau tidak mendapatkan restu dari teman dan sebagainya, ya. Kalau yang Sora lihat di sini. Dan karena mungkin ada begitu banyak masalah, jadi seperti ada situasi saling mempause atau saling merefleksikan diri. Ya, artinya sekarang kamu sama orang ini mungkin sedang tidak berkomunikasi, mungkin sedang saling diem-dieman gitu loh, ya. Mungkin kamu nolak untuk ngajak ngomong dia duluan, dia juga nolak untuk ngajak ngomong kamu duluan. Ya, jadi kayak saling untuk refleksi diri lah, ya, berdiam ini. Ya. Dan hal ini sudah terjadi mungkin berbulan-bulan, yang mungkin bisa saja hampir mau setahun, ya. Kalian tuh berdiam-diaman. Ada periode yang cukup panjang di sini yang Sora lihat. Kalian tuh saling nggak ngomong, tapi belum bisa saling melepaskan dan sebagainya. Di sini ada trauma, ya. Ada trauma yang terjadi, ya. Mungkin karena memang, ya, ada hal-hal yang dia mungkin tanpa sengaja atau dengan sengaja menyakiti kamu atau sebaiknya, ya. Artinya di sini banyak trauma-trauma yang terjadi dalam hubungan ini. Ya, ada yang punya masalah dengan inner child yang belum selesai, ya, atau memang, ya, orang ini masih punya begitu banyak hal-hal yang belum selesai di dalam dirinya atau di dalam pemikirannya dia, yang itu mungkin saja mengganggu emosi dia, mengganggu pikiran dia, sehingga berefek sama jalannya hubungan ini. Oke. Ditambah lagi ada situasi long distance di antara kamu sama orang ini, ya. Berjarak, jadi bukan cuma berjarak secara energi, bisa juga di sini ada jarak di antara kalian, ya, hubungannya LDR. Ya. Jadi kamu tuh mencoba dalam situasi seperti ini, kamu juga sedang berusaha mengevaluasi diri kamu. Kamu sedang berusaha berpikir gitu loh, ya. Apakah dia yang jauh di sana itu masih memikirkan kamu? Gitu loh, ya. Walaupun di satu sisi mungkin ada sisi yang kayak orang-orang sekitar, ya sudahlah, jangan terlalu diseriusin, apalagi sudah nggak ada kabar mungkin setahun, ya sudah dijalani saja, dinikmati saja, ya. Oke. Namun dalam 1 minggu ini mungkin akan ada sesuatu yang terjadi, atau ada satu kabar yang mungkin datang, atau ada terjadi sesuatu di antara kalian kalau Sora lihat, ya.
setelah mengalami suatu proses penyadaran, ada suatu proses memahami, ada suatu proses pendalaman. Oke. Artinya di sini setelah 1 tahun hiatus itu ada sesuatu yang dia ketahui, ada sesuatu yang dia dalami. Ya. Orang ini ingin memberikan kabar sama kamu, ya, yang hanya untuk kamu kabar itu. Artinya orang ini sedang mempersiapkan diri untuk menyampaikan sesuatu sama kamu. Di sini selain ada masalah tentang inner self dia yang dia mungkin belum siap secara mental, tidak mendapatkan restu. Di sini juga ada masalah dengan sosok ayah ya. Bisa saja kalau dia laki-laki dia belum siap mungkin menjadi seorang ayah kalau dalam suatu hubungan yang serius. Atau dia memang punya trauma karena dia belum selesai urusan sama orang tuanya. Jadi makin susah untuk dapat restu. Tapi di sini selama proses tersebut ada banyak proses belajar dan bertransformasi ya, karena kan 1 tahun cukup lama ya. Tidak semua, tapi beberapa dari sini ada yang cukup lama. Oke. Dia ingin lebih terbuka sama kamu. Jadi artinya orang ini mungkin sebelumnya juga ada sisi yang tidak terbuka atau kurang terbuka di antara kalian. Ya. Dan di sini apa yang terjadi nantinya ini adalah buah dari kesabaran ya. Kesabaran kamu atau kesabaran orang ini dalam menjalankan hubungan ini. Sekarang kita mau coba lihat siapa sih orang ini sebenarnya ya. Siapakah orang ini sebenarnya? Aku coba ambil dulu kartunya ya. Siapakah orang ini sebenarnya? Kita coba lihat ciri-cirinya dia ya. Oke. Ciri-cirinya dia yang ada bisikan di hati kamu sama di hatinya dia. Orang ini tuh memang menjauh, ingin menenangkan diri karena mungkin begitu banyak hal-hal yang masalah terjadi, rintangan yang terjadi. Jadi dia secara emosional mengganggu pikirannya dia. Jadi dia itu memilih untuk menjauh untuk bisa menenangkan hati dan pikirannya dia dari begitu banyak masalah yang ada ya. Ini juga bisa saja menandakan dia punya banyak penolakan ya, penolakan, kegagalan sih. Banyak hal yang mengecewakan dia ya. Mungkin dia dijauhi oleh orang-orang, mungkin banyak hal di dalam hidupnya dia itu dia nggak bisa dapetin, mimpi-mimpi yang gagal. Di sini ada kekecewaan yang Surah lihat. Hidupnya dia itu banyak sedih, banyak mendung, banyak kecewanya. Oke. Orang ini tuh sebenarnya tipe yang pingin tahu ya, orangnya itu selalu sangat logik, banyak banget pakai pikiran. Kamu bisa lihat ya, kartu dia semuanya swords. Artinya orang ini tuh berusaha memakai lebih banyak pikiran dan logikanya dia, dan ini energi divine maskulin yang kuat ya. Dan di sini ada seseorang yang curious, mau belajar. Kamu bisa lihat ya situasinya. Di sini ada hujan, ada angin. Artinya memang banyak secara pikiran dia itu, situasi itu nggak menentu di dalam pikirannya dia. Kan? Kenapa? Karena begitu banyak hal-hal yang dia gagal dalam hidup dan tiba-tiba banyak banget masalah-masalah yang datang dalam hidupnya dia. Mungkin masalah keluarga, mungkin masalah kerjaan, mungkin masalah-masalah lainnya. Tapi di sini kalau Sora lihat, intinya adalah ada masalah-masalah yang datang di dalam hidup dia yang secara tiba-tiba. Ada sesuatu yang hancur, yang dia tidak punya persiapan mungkin untuk hal tersebut, secara mental, keuangan, dan sebagainya. Ya, sehingga orang ini overthinking dan stres tentang bagaimana memikirkan masa depan, bagaimana dia harus menghadapi semuanya. Orang ini tuh secara pikiran memang secara mental pikirannya sangat banyak gitu. Apa sih yang sebenarnya mungkin ya? Apa yang mungkin sebenarnya dia pikirkan? Apa yang mungkin sebenarnya menjadi pikiran dia, masalahnya dia? Ada sisi yang menggantung. Artinya dia merasa bahwa di sini dia itu belum ada sisi yang pasti. Ya, di sini ada di mana dia itu harus dituntut, masih harus mungkin berkorban untuk keluarga, berkorban banyak hal. Artinya dia itu masih merasa belum jelas. Langkah dia itu belum jelas. Dan masih banyak hal-hal yang harus dia korbankan. Mungkin mimpinya dia, gitu loh ya, cita-citanya dia, gitu loh. Jadi orang di sini memang ada sisi menggantung. Masih ada pikiran dia juga yang nggak tenang, pikiran dia yang belum pasti. Ya. Tentang masalah apa? Tidak lain dan tidak bukan tentang masalah finansial yang sangat banyak. Karena tadi Sora udah bilang, kayaknya dia provider ya. Artinya dia itu harus memberikan kepada mungkin keluarganya, support keluarganya gitu loh ya, biaya-biaya yang harus dia tanggung juga banyak, dan dia merasa butuh finansial yang sangat banyak. Ya. Jadi mungkin di sini memang tanggungannya pun besar teman-teman. Apalagi sekarang tiba-tiba tadi ya mengalami kejatuhan dan kegagalan.
Oke. Dan orang ini kalau Sora lihat itu memang masih seperti dia tuh mau meyakinkan apakah memang aku tuh bener-bener sudah siap sama yang namanya komitmen. Karena di satu sisi orang ini kayak masih suka bersenang-senang, masih mungkin suka kebebasan, masih bisa hangout sama temen gitu loh ya. Jadi di sini tuh kayak kayak dia tuh nggak yakin gitu loh. Baik secara karena banyak hal dia harus korbankan, dan secara perasaan dia merasa kayak mungkin apa aku mesti ketemu sama orang yang benar-benar tepat gitu loh ya. Oke. Nah, selama menjauh dari itu, apa yang sebenarnya dia rasakan? Di sini masih ada perasaan dia itu mencari tahu soal kamu, masih ada kepo soal kamu gitu loh ya. Masih ada apa ya, Sora bilangnya ya, masih ada rasa-rasa yang ada. Oke. Kamu kenal sama orang ini ada beberapa yang dari sosial media, teman-teman. Ya, tapi di sini juga artinya orang ini tuh masih mencari tahu soal kamu melalui sosmed. Artinya orang ini tuh masih kepo, orang ini tuh masih stalking kamu. Ya, orang ini masih stalking kamu. Dan kalau kamu punya pertanyaan, ya, di dalam pikiran kamu jawabannya adalah iya. Yang tadi ada yes no, yang ini jawabannya adalah iya. Soal connection media, yes. Jadi artinya apa? Orang ini jelas masih sangat stalking kamu, gitu loh. Cari tahu soal kamu. Nah, oke, dia tidak mau. Kenapa dia menjauh? Karena dia tidak mau cuma melihat dan berpikir hasil akhir buat jangka pendek. Dia mikirnya itu buat jangka panjang. Jadi apa yang dia lakukan pada saat menjauh, dia itu sudah tahu bahwa dia menjauh bukan untuk selamanya. Dia menjauh untuk sementara. Oke, dia menjauh buat sementara buat bisa nenangin diri. Oke. Di sini karena ada dia tuh karena lagi pusing, lagi mumet dengan keadaannya, dengan kehidupannya, dia tuh jadi mungkin terasanya abai ya. Kamu tuh kayak kamu ngomong tuh dia seolah-olah tidak mendengar, padahal bukan tidak mendengar, tapi lebih kepada dia itu memang merasa belum siap. Ya, belum siap, makanya dia ngambil waktu untuk berdiam diri, berpikir, teman-teman. Tapi tetap ternyata di balik sikap diamnya ini menjauh dari kamu, ternyata dia masih tetap kepikiran soal kamu dan masih mau tahu soal kamu. Oke. Sekarang apa sih bisikan yang sebenarnya dia rasakan ya, dan kamu mungkin juga rasakan ya pada saat jauhan kalian ya, ada bisikan-bisikan. Oke. Apa bisikan-bisikan yang dia rasakan ya? Oke. Ada bisikan yang terus mengatakan kepada dia, ayo tunjukkan cinta kamu. Ya, ayo tunjukkan. Jadi seperti kayak ada energi di dalam bisikan hatinya dia yang kayak ayo dong bergerak gitu loh ya. Kalau memang kamu sayang dan cinta orang ini, ayo dong diusahakan. Aku akan coba lihat yang kirinya dia, yang kanan kamu. Kamu di sini ya. Sementara di satu sisi bisikan dalam hati kamu mulai merasa bahwa kayak ini tuh cinta harus diperbaharui gitu loh ya. Kamu tahu bahwa dia itu ada keinginan untuk memperbaharui cinta kalian. Artinya cinta yang mungkin sudah lama atau vakum ini bisa jadi lebih baik. Di sini ada bisikan hati dia untuk datang minta maaf sama kamu dan belajar pembelajaran tentang apa sih dibalik value relationship di antara kalian. Artinya orang ini sadar kalau dia mungkin banyak salah dari kamu, ya mungkin kesannya cuek, menghindar dari kamu. Jadi kayak ada bisikan di dalam dirinya dia untuk datang ke kamu minta maaf dan belajar value dari hubungan ini. Sementara kamu di satu sisi masih kepingin kayak ini kita masih bisa proses loh untuk mencari tahu ya. Jadi yang satu pingin lebih banyak belajar, yang satu lebih pingin cari tahu gitu ya. Jadi ini bukan sesuatu yang sudah selesai. Orang ini mendapatkan bisikan untuk tidak bisa memaksakan apa yang dia mau. Jadi dia lebih kepada energi keikhlasan dan jangan mendominasi. Artinya dia itu lebih kepada pasrah sama semesta, menyerahkan energi ke semesta ini apa yang akan terjadi sama kalian. Sementara kamu pun juga sama sih. Yang satu let go control issue, yang satu free yourself. Keduanya sama, disuruh kayak dapat bisikannya santai, tenang, jangan terobsesi berlebihan, ikuti aja arusnya, ikuti aja jalannya. Itu bisikan yang dia rasakan. Di sini juga dia merasa ada bisikan kalau dia sangat butuh sama kamu. Ya, artinya orang ini menyadari kalau dia punya bisikan kayak aku tuh butuh kamu loh. Ya. Sementara dia juga merasakan kayaknya nggak cuma aku yang butuh kamu juga butuh aku. Sih.
Kamu mendapat bisikan bahwa kamu harus percaya hubungan ini mungkin masih akan jadi sesuatu. Ada trust, yang satu bergantung, yang satu mempercayai. Ya, karena di sini ada energi di mana tarik menarik. Yang satu merasa tidak bisa yang lepas, yang satu meyakini bahwa ada ikatan. Orang ini ingin bisa menghabiskan waktu sama kamu, ya. Banyak kebahagiaan, romantisme, pergi sama-sama, quality time lah ya bahasanya. See? Dan saat di quality time itu, kamu tuh punya kerinduan, pingin heart-to-heart conversation. Nyambung kan? Yang satu kepingin pergi bisa berdua aja, menghabiskan waktu bareng-bareng, yang satu pingin heart-to-heart conversation. Nah, otomatis ketika sudah bicara dari hati ke hati, nanti akan baru bisa saling ngebicarain apa yang dirasakan sama hati masing-masing. Kita coba lihat apa yang dia rasakan saat dia jauh dari kamu. Kalau Sora lihat di sini, sebenarnya kalian itu energinya saling kayak pesan kodenya tuh sama. Inti pesannya kodenya sama. Kalau aku kembali sekarang, aku nyakitin kamu nggak ya? Itu yang dia takutkan. Tapi di satu sisi kamu banyak banget melihat sign-sign soal hubungan kamu dan koneksi kamu sama orang ini. Dia mau kamu jangan menyerah sama dia. Please don't give up on me. Sementara kamu masih pingin bicara, ya. Ada suara hati kamu yang pingin bicara sama. Jadi memang kamu pun belum pingin menyerah sama hubungan ini gitu loh. Masih ada sama-sama masih ada energi berjuang. Hati aku merindukan kamu. Dan sementara kamu tuh di satu sisi kayak masih yakin gak yakin gitu loh ya. Mungkin ada yang kamu stalking dia balik, kadang-kadang juga diem aja. Kenapa? Karena kamu merasa getting lost, gak ada dia. Oke. Intinya kalian itu kayak dapat energi sama-sama untuk ikhlas, sama-sama untuk masih saling menarik, sama-sama saling mengontrol. Orang ini memanifestasikan kamu. Ada energi manifestasi di antara kalian yang dia sedang rasakan, dan di sini kamu pingin banget dia kamu pingin ke dia sebenarnya, tapi kamu kayak nahan diri gitu loh. Sih, yang satu narik, yang satu minta, tapi ini bisa vice versa ya teman-teman, bisa ketukar-tukar gitu loh. Sora, jadi apa yang akan terjadi ke depannya sama hubungan ini? Apa yang akan terjadi ke depan sama hubungan ini? Wow, ada Ten of Pentacles. Ada kebahagiaan, ada manifestasi yang nyata, ada dua hati yang bersatu. Jadi teman-teman, ini adalah tentang masalah tadi yang Sora sudah bilang, tentang masalah finansial yang sudah dibangun ya. Baru nanti akan ada persatuan, artinya ada kestabilan secara ekonomi. Ya. Jadi ikuti saja alurnya. Ya, tetap fokus terhadap energinya ya. Jadi tetap ada di sana teman-teman ya. Ikuti alurnya. Oke, kamu fokus sama practice love, self love, kamu fokus juga sama bagaimana men-taking care diri kamu, mencintai diri kamu, gitu loh ya. Dan nanti akan ada waktunya dia akan datang lagi kembali sama kamu dan mencoba untuk berbicara dan ke arah persatuan cinta. Di sini ada hubungan soulmate memang teman-teman. Soulmate, twin flame, apa yang akan terjadi sama hubungan ini? Setelah kamu sudah banyak fokus mencintai diri kamu, ya, artinya kamu mengutamakan diri kamu sendiri juga, ya. Oke. Ada hasrat yang akan kembali muncul di antara kalian. Tarik menarik. Ini hasratnya sangat kuat. Oke. Ada hasrat tarik menarik yang sangat kuat gitu loh ya, dan dia akan kembali ke kamu. Oke, karena ini adalah arti dari cinta sejati. Kak Sora, kapan tadi jawabannya ya? Harusnya dalam 1 minggu ini mungkin sudah ada kode, sudah ada pergerakan-pergerakan dari dia gitu loh, teman-teman. Tapi itu tadi, ikutin alur. Kalaupun tidak dia ngubungin kamu, paling nggak mungkin ada tanda-tanda kecil-kecil, signal-signal kecil dari semesta. Minimal dia akan texting kamu, will be texting you. Oke, jadi untuk teman-teman yang udah nunggu, ini jawabannya. Ya, kalau memang hati kamu dapat bisikan, dia juga dapat bisikan. Oke? Nanti salinglah kalian bicara. Akan gini loh, kalian akan saling terbuka, saling bicara apa yang dia rasain, kamu rasain, kalian akan saling sama-sama saling kayak ngomong gitu, terbuka sama apa yang sudah dirasakan selama ini. Selama nggak berkomunikasi gini tuh rasanya apa aja gitu. Oke, kita akan coba lihat astrologinya.
Teman-teman yang kepingin personal reading silakan di Instagram Sora @sora_tarot, dan teman-teman yang kepingin beli kartu dan sebagainya silakan juga di Instagram Sora @sora_tarot. Leo, Taurus, Capricorn, Gemini, Aquarius, Scorpio. Satu lagi ada apa nih? Oh, Capricorn lagi. Dicek ya, Sun, Moon, Rising, Venus atau sifat dari astrologi itu sendiri. Kita coba lihat ke alfabetsnya. N, M, Z, O, D, Q, F, U, J, C, J, E, G, V, C, dan W. Dicek ya, nama-nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet sini. 1, 2, 3, pause. Oke? Terima kasih sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir, Sahara. Oke? Dan jangan lupa main ke channel yang pertama di Sora and Tarot. Sampai kita ketemu, jangan lupa dukung selalu. Terima kasih, bye-bye.